Hai, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya mau belajar memasak ayam penyet. Seperti video saya yang sebelum-sebelumnya, saya selalu belajar membuat sesuatu dengan versi yang mudah menurut saya. Nah, ini saya punya ayam yang sudah dipotong seperti ini. Saya mau ungkep dulu ya. Saya beri bumbu marinasi atau bisa diganti dengan bubuk ketumbar dan bubuk kunyit. Tapi kalau yang versi rumitnya atau untuk dijual itu pakai bumbu halus ya teman-teman. Untuk takaran airnya dikira-kira ya, kalau dirasa sudah melebihi ayamnya sedikit saja, itu sudah cukup. Nah, saya juga tambahkan daun jeruk dan daun salam ya tadi agar aromanya harum. Ini saya potong-potong tempe dengan ukuran yang lumayan besar. Saya mau ikutkan ungkep dengan ayam yang tadi ya teman-teman. Untuk sambelnya saya pakai sambal tomat ya. Seperti biasa takaran cabai sesuai dengan selera. Ini saya pakai cabainya agak banyak soalnya saya suka pedas. Nah, saya gunakan cabai merah, saya campur dengan cabai rawit. Saya juga pakai bawang merah ya teman-teman. Saya itu kalau beli bawang merah saya selalu suka yang besar, soalnya kalau yang kecil itu saya nggak telaten ngejatinnya ya teman-teman. Jadi kalau besar gini tuh ngupas kulitnya tuh enak dan cepet gitu. Nah, ini saya kupas-kupas bawang merahnya. Nah teman-teman dengerin deh itu suaranya ayam tetangga, ya ampun berisik banget. Setiap hari tuh saya pasti dengar suara berisik itu. Itu semuanya tuh ayamnya tetangga. Saya tuh nggak punya ayam sama sekali. Memang nggak salah sih teman-teman pelihara ayam, malah bermanfaat. Tapi kalau tetangga-tetangga saya itu pelihara ayam itu dilepas gitu, nggak dikandangin. Jadi itu mereka itu cari makan di rumah-rumah orang gitu. Apalagi kalau yang punya tanaman-tanaman, ya ampun dia keker semua itu sama ayam tetangga. Saya itu kan suka berkebun ya, saya suka nanam-nanam. Pernah saya satu hari itu nanam cabai kalau nggak salah. Itu udah saya semai, saya taruh pot. Benihnya tuh sudah tumbuh kecil-kecil bagus. Ada juga tomat hitam. Saya itu suka banget nanam tanaman-tanaman yang unik kayak gitu. Nah, pas udah tumbuh dan benihnya itu sudah agak besar, tiba-tiba saya lihat pot saya sudah urak-arikan semua, tanahnya sudah terkecer-kecer. Siapa pelakunya? Ayam tetangga, ya ampun. Apalagi kalau ada pohon pisang, itu ayam sangat suka sama pohon pisang. Nah, saya itu suka banget lalapan sama kol mentah. Kol mentah ini rasanya tuh manis dan kriuk-kriuk. Saya suka banget. Jadi saya pakai lalapan kol sama timun. Pernah ya saya itu satu hari itu saya males banget masak. Terus saya cuma bikin sambal sama goreng tahu tempe kalau nggak salah. Terus saya pakai lalapan kol, cuma itu doang. Kalau males itu kadang itu kalau masak itu kadang suka males ya teman-teman. Kadang kalau lagi mood ya rajin banget bikin menu yang ruwet-ruwet. Nah, ini saya kupas timunnya, soalnya saya itu nggak suka kulit timun, soalnya itu kayak sepat-sepat gimana gitu, saya nggak suka. Ini saya iris-iris timunnya. Ini boleh diiris serong-serong juga boleh, terserah kalian saja ya teman-teman. Nah, ini ayamnya sudah saya ungkep 10 menit. Terus lalu saya tambahkan tempe. Kenapa tempenya nggak dimasukkan dari tadi? Soalnya tempe ini gampang banget empuk. Jadi ini biar nggak hancur dan terlalu medok atau terlalu empuk, saya masukkan setelah 10 menit kemudian. Nah, ini saya tutup lagi ya. Saya ungkep selama 10 menit. Nah, ini sudah 10 menit. Uapnya teman-teman. Nah, ini dialah penampakan ayam dan tempe ungkep. Saya matikan kompornya, lalu saya angkat satu persatu dan biarkan dingin dulu ya teman-teman.
Nah ini karena bumbu marinasinya itu saya pakai sedikit, jadi warnanya tuh kurang menarik ya teman-teman. Beda lagi kalau kita pakai ungkepnya itu pakai bumbu yang halus, dihalusin manual itu, ya ampun itu pasti enak banget. Tapi karena saya bikin yang versi super simple dan baru belajar masak seperti saya ini, saya bikinnya versi yang mudah saja teman-teman. Nah itu saya goreng bawang merah, terus ada tomat juga. Kenapa ini saya dahulukan? Karena bawang merah dan tomat ini matangnya lebih lama daripada cabai. Nah cabainya ini tuh gampang banget matang ya. Ini cabenya sudah saya sayat-sayat ya, jadi nggak bledos pas digoreng. Saya itu dulu pernah goreng cabai, dan tiap goreng cabai itu selalu saya tutup dan saya tinggal karena takut kebledosan ya teman-teman. Soalnya cabai ini kalau digoreng itu meledak-ledak ya kalau nggak disayat-sayat seperti ini. Nah ini sudah matang. Jangan terlalu gosong ya teman-teman. Saya juga pernah loh goreng sambal terus gosong, cabenya gosong, berambangnya gosong. Ya karena itu tadi tuh saya takut kebledosan, terus saya tinggal jadi nggak tahu udah matang apa belum. Nah setelah ayamnya tadi dingin, ini saya goreng ya sama tempenya juga. Saya selalu gunakan api kecil ya teman-teman, soalnya api kecil ini lebih bisa dikontrol jadi nggak cepet gosong. Nah ini saya goreng tempe sama ayamnya, terus nanti saya kasih tepung ya teman-teman. Walaupun ini terlihat gak meletus-letus, aslinya ini tuh meletus-letus loh teman-teman. Makanya saya kasih tepung apa aja ya teman-teman, biar gak meledak-ledak gitu minyaknya. Nah ini karena saya punyanya tepung kanji, jadi saya kasih tepung kanji ya teman-teman. Ini sebenarnya tepung bebas apa aja biar nggak meledak-ledak aja. Nah jangan lupa dibolak-balik biar nggak gosong ya teman-teman. Tadi pas marinasi saya tidak kasih garam ya teman-teman, soalnya bumbu marinasinya tadi itu sudah asin rasanya, sudah ada garamnya, jadi nggak usah dikasih garam lagi. Kalaupun nggak pakai bumbu marinasi dan mau dikasih garam, saran saya garamnya sedikit saja ya teman-teman. Saya itu pernah marinasi ayam dan saya kasih garamnya itu rada banyak. Saya pikirkan biar bumbunya itu semakin terasa ya, tapi malah keasinan. Jadi kalau mau marinasi itu kasih garamnya sedikit aja, soalnya garamnya airnya kan akan menyusut dan meresap ke lo ternyata sudah matang. Nah ini untuk sambalnya saya kasih bubuk jamur atau kaldu jamur ya teman-teman, bisa diganti pakai micin. Nah kalau saran saya kalau pakai micin itu micinnya sedikit tapi garamnya rada banyak ya. Nah kalau sudah pakai bubuk jamur ini, kalau pakainya banyak nggak usah pakai garam, tapi kalau pakainya sedikit boleh dikasih garam ya teman-teman. Saya ulek sampai rada halus. Kalau mau di blender juga boleh ya teman-teman, tapi rasanya itu akan beda, teksturnya juga beda. Kalau sambal-sambal seperti ini itu lebih enak kalau diulek. Tapi kalau ulekannya segede gini kayak punya saya ini, kadang bikin males ya teman-teman. Lebih enak kalau ulekannya kecil. Saya juga pengen beli ulekan yang kecil aja ya teman-teman. Nah ini ayam penyetnya sudah matang, saya makan pakai nasi dan juga kemangi ya teman-teman, tadi lupa. Nah ini saya mau icipin ayam penyet. Nah itu saya pakai ya tangan kanan ya teman-teman, tapi karena HP saya ini pakai kamera depan dan nggak saya edit, jadi kelihatannya pakai tangan kiri ya. Menurut saya rasanya sudah enak, ayamnya sudah asinnya sudah pas, gurihnya pas, dan sambelnya juga enak. Apalagi yang paling saya suka ini tempe gorengnya dicocol sama sambel, masya Allah. Terus sama pakai nasi dan lalapannya kol mentah, ya ampun kemangi, seger banget teman-teman. Nah saya kalau
makan yang garing-garing seperti ini, nggak ada dudohnya. Dudoh itu apa kak? Dudoh itu sayur ya. Kalau nggak ada dudohnya ini, saya banyakin lalapannya ya teman-teman, soalnya saya itu takut nggak bisa BAB teman-teman. Nah ini enak banget teman-teman, tempenya dicocol sambal lagi. Ya ampun, pakai nasi, terus pakai kemangi, pakai kol, pakai timun, masya Allah. Kolnya ini tuh kriuk-kriuk, manis, seger banget teman-teman. Nah oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.